Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian-kajian kitab Tadhkiratus Sadidah yang dikarang oleh Al-Ustadz Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Dan kita di pembahasan tentang masalah syarat-syarat wudhu, persyaratan wudhu dan juga mandi. Dikatakan orang yang wudhu dan orang yang mandi wajib itu wajib memperhatikan syarat-syarat kesahannya, ya, baik syarat kesahan wudhunya ataupun syarat kesahannya mandi. Nah, kemudian syarat-syarat dalam ibadah itu terbagi menjadi 3 macam kalau ibadah itu adalah ibadah wajib, dan 2 macam kalau ibadah itu adalah ibadah sunnah. Kalau misalkan ibadah itu adalah ibadah wajib, yang pertama kategori syarat ini pengelompokan syarat. Jadi pengelompokan syarat, kalau ibadah itu wajib, kelompok pertama kriteria atau kategori syaratnya adalah syarat wajibnya ibadah. Kemudian yang kelompok kedua syarat sahnya ibadah. Kemudian yang ketiga adalah syarat diterimanya ibadah. Karena ketika kita memperhatikan sahnya ibadah, maka kita juga harus memperhatikan syarat diterima ibadah. Karena tujuan kita adalah diterima ibadah. Nah, sah ini merupakan salah satu cara untuk diterima ibadah. Tapi belum jaminan ibadah kita itu diterima. Ibadah yang sah apakah pasti diterima? Belum tentu. Ibadah sah belum tentu diterima. Ibadah yang diterima itu pasti hasil dari ibadah yang sah. Jadi ibadah yang diterima itu pasti hasil ibadah yang sah. Kalau ibadah yang sah belum tentu diterima. Nah, kalau syarat ibadah yang wajib, yang sunnah ada 2 kategori. Yang pertama syarat sahnya ibadah, dan yang kedua syarat diterimanya ibadah. Jadi bedanya cuma ada di syarat wajibnya ibadah. Al-Walid Abbas Habib Alwi sering mengatakan bahwa banyak orang yang kadang tidak memperhatikan dan melalaikan atau mengabaikan syarat qabul ibadah atau diterima ibadah. Karena kita melaksanakan ibadah kan ya belum tentu diterima, padahal itu kan tujuan. Kebanyakan kita sibuk dengan syarat sahnya ibadah. Ini sahnya ibadah ya, sah apa enggak? Ya memang penting, bukan enggak penting. Kesahan ibadah itu penting. Tapi juga wajib kita memperhatikan diterimanya ibadah atau qabulnya ibadah. Ya, diterima ibadah. Nah, ini sekarang kita membahas tentang syarat sahnya ibadah, wudhu dalam hal ini, dan juga mandi. Wudhu dan juga mandi. Ini baik mandi wajib maupun mandi sunnah bersama. Yang pertama ada syurutil wudhu 15 syaratan. 15 syaratan, wahya ada 15 syarat. Yang pertama al-Islam. Fala yasihu min kafir li'anna al-wudu ibadatun taftagiru ila niyatin wala kafir laisa min ahliha ay ahli niyah. Yang pertama adalah Islam. Tidak sah wudu dan mandinya orang yang kafir. Karena wudu itu adalah ibadah yang harus mempunyai niat. Dan niat ini tidak bisa dilakukan karena salah satu syarat untuk niat itu adalah al-Islam, Islamul manwi. Islam, orang yang niat itu harus Islam. Kemudian yang kedua at-tamyiz. Tamyiz ini ada yang mengkategorikan seorang anak yang dia sudah bisa makan sendiri, dia bisa minum sendiri, dia bisa istinja sendiri. Ada yang mengatakan pengertian tamyiz itu kalau anak ini bisa menjawab apa yang ditanya. Jadi nyambung, kalau bahasa kita ini nyambung. Kita nanya apa, jawabnya juga pas.
Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi pengertian tamyiz ini bukan dengan umur sebetulnya, tapi dengan pemikiran, dengan kecerdasan atau kemampuan dari seorang anak atau orang tersebut. Karena ada juga orang dewasa yang ternyata tidak tamyiz, seperti mungkin orang gila atau orang yang ya keterbatasan dalam berpikir, ini tidak dinamakan tamyiz nantinya. Nah, ini syarat sahnya. Jadi seorang yang tamyiz, anak kecil yang belum baligh dan tamyiz itu sah dalam ibadah. Tapi mereka memang belum wajib. Kenapa? Karena salah satu syarat wajibnya ibadah itu adalah baligh dan juga digandeng dengan tamyiz. Kalau seorang itu baligh dan tamyiz, maka wajiblah dia ibadah. Kalau dia itu belum baligh tapi sudah tamyiz, maka sahlah ibadah. Ya, bergandengan dengan syarat sah yang lain. Kalau dia sudah baligh tapi tidak tamyiz, maka tidak sah ibadah dan juga tidak wajib ibadah. Nah, orang gila umurnya sudah 30 tahun, 50 tahun, tidak sah ibadahnya dan juga tidak wajib dalam ibadahnya. Nah, kemudian yang berikutnya, fala yatasi'u min ghairi mumayyiz li'anna wudu ibadatun taftakiru ila niyyah min syurutin niyyah at-tamyizun nawi. Kecuali ada satu permasalahan, seorang anak kecil yang diajak haji atau umrah oleh orang tuanya dan anak ini belum baligh dan juga belum tamyiz. Mungkin umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Nah, anak ini ketika diajak untuk tawaf, diwuduilah sama orang tuanya dengan niat orang tuanya yang wudunya. Nah, ini maka sah wudunya anak kecil tersebut atau yang diwudui sama orang tuanya, dan yang niat adalah orang tuanya. Yang niat orang tuanya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada juga mandinya orang gila. Bagaimana mandinya orang gila? Ada perempuan gila dan dia istri dari seseorang. Kemudian orang gila ini dia haid atau nifas. Nah, setelah selesai haid atau nifas, otomatis kan tidak sah. Setelah haid atau nifas kan otomatis kan tidak sah untuk atau haram untuk melakukan hubungan suami istri kecuali mandi dulu, mandi wajib dulu. Kecuali mandi wajib dulu. Nah, terus bagaimana caranya mandi wajibnya? Sedangkan perempuan ini gila. Jadi ada istri. Istri ini kan normal, istri ini gila. Istri ini datang haid. Nah, setelah suci dari haid masih haram berhubungan suami istri. Kenapa? Karena dia statusnya hadas besar. Caranya supaya halal bagi suaminya adalah mandi wajib. Nah, sedangkan ini perempuan gila. Gimana cara mandi wajibnya? Sedangkan salah satu syarat sahnya mandi wajib adalah tamyiz. Maka dimandikanlah oleh sang suami dan niatnya niat sang suami. Jadi niat memandi wajibkan istrinya yang gila tadi, baru boleh. Nah, ini pengecualian. Nah, kemudian yang berikutnya an-naga' anil haid wan nifas. Suci dari haid dan nifas. Kalau ada perempuan haid atau nifas, maka haram hukumnya mereka di tengah-tengah haid atau nifasnya itu, atau sedang dalam keadaan haid atau nifas, mereka mandi dengan niat mandi wajib. Ya, mereka mandi dengan niat mandi ibadah wajib. Maka hukumnya adalah haram karena tidak sah. Nah, kemudian kalau misalkan ada perempuan itu haid atau nifas kemudian suci, atau dia menyangka dia suci, sudah dilihat bersih, tidak ada darah lagi yang keluar, kemudian dia mandi wajib. Setelah mandi wajib ternyata keluar lagi, maka mandi wajibnya yang tadi itu tidak haram, tapi tidak mengangkat hadas besar. Ya, tidak menghilangkan hadas besar. Karena dia kan tidak tahu posisinya, mungkin baru pertama haid. Jadi keluar darah lagi yang ternyata darah haid sesuai dengan syarat-syarat haid yang insya Allah ada pembahasan sendiri masalah ini di bab haidnya. Nah, kemudian salah satu hal yang sering terjadi di masyarakat adalah kalau perempuan yang sedang haid atau nifas itu tidak boleh keramas atau mencuci rambutnya dengan sampo. Ini pembahasan atau pengertian yang salah di masyarakat.
Memang tidak boleh seorang perempuan haid atau nifas atau laki-laki yang junub untuk memotong bagian dari tubuhnya dia seperti rambut, kuku. Ini tidak boleh, makruh hukumnya. Nah, karena nanti di yaumil kiamah kita akan dibangkitkan dengan anggota tubuh kita yang dulu. Dan kalau misalkan kita memotongnya dalam keadaan berhadas besar atau dalam keadaan kita tidak suci, maka akan dibangkitkan juga sebagian tubuh kita itu dalam keadaan tidak suci nanti. Nah, kemudian bagaimana caranya? Kalau seorang perempuan itu mandi tidak keramas karena takut rontok rambutnya atau takut nanti rambutnya itu patah atau bagaimana, sebenarnya tidak masalah, karena kan tidak ada kesengajaan di situ. Walaupun dia nyampui rambutnya, tapi kan tidak kesengajaan. Dan hukumnya makruh memang kalau sengaja, kalau enggak ya tidak ada masalah. Lagian kan kesian kalau ada perempuan haid atau nifas, dia tidak boleh sampuan, tidak boleh pakai sampo, tidak boleh keramas. Itu kan kesian. Kalau haid mungkin 4 hari, 5 hari, seminggu lah. Nah kalau nifas 40 hari, 50 hari terus tidak sampuan, tidak keramas, ya kesian kan, nanti anak-anaknya gimana? Nyium bau rambut ibunya, ya pingsan bayi tersebut. Terus gatel semua, gimana rasanya rambut tebel, apalagi ada orang ini punya rambut yang tebel, yang panjang. Kemudian tidak pakai keramas, tidak pakai apa selama sekian hari. Dengan alasan katanya tidak boleh keramas kalau nifas. Bisa dibayangkan binatang apa yang di rambut ini? Bukan cuman kutu ya, tapi ya mungkin segala macam binatang ada di dalam. Kesian. Ini pengertian yang salah, pengertian yang keliru. Jadi wanita yang haid atau nifas boleh untuk mandi biasa, mandi seger-segeran pembersihan. Selain mandi yang diniati mandi wajib, ini haram karena dia dalam posisi haid atau nifas ya. Jadi mandi biasa, mandi seger-segeran, kemudian rambutnya itu dikeramas, disampui, dia apa segala macam, tidak masalah. Kenapa? Ya tidak ada masalah, tidak ada larangan di situ, tidak ada larangan. Sama dengan adanya pengertian di masyarakat, kebanyakan ya, umumnya orang-orang itu kalau junub, mandi junub harus keramas. Nah, ini pengertian juga yang salah. Siapa bilang harus? Keramas itu memang untuk supaya air bisa masuk ke rambut, bisa masuk ke kulit di tempat tumbuhnya rambut dengan merata. Kalau misal ada orang tersebut rambutnya pendek, dengan sekali guyur saja sudah yakin rata air itu masuk ke kulit kepalanya dan rambutnya, buat apa pakai keramas kalau memang tidak waktunya keramas? Apalagi yang tidak punya rambut. Ngapunten Pak Dwi. Ada Pak Dwi di sini. Dan kebetulan rambutnya Masya Allah tidak ada. Tidak punya rambut, masa mau keramas? Apanya boleh keramas sih? Jadi pengertian keramas kalau mandi wajib itu mungkin apa ya, bukan satu kewajiban, tapi sebagai kebiasaan lah, oke lah, sebagai kebiasaan. Sampai katanya ada manten anyar itu malu kalau mau mandi keramas, akhirnya dia tidak mandi biasa tok, rambutnya nanti kapan-kapan keramas. Ya tidak sah loh kayak gitu, rambutnya dibiarkan kering, dia tidak sah kayak gitu. Ya biasa aja lah, mandi biasa gitu, kenapa? Tidak harus keramas. Pokok yakin air masuk ke seluruh tubuhnya, ke kulit tempat tumbuhnya rambut, dan ke rambutnya, sudah yakin, ya sudah tidak perlu pakai keramas. Nah, jadi ada beberapa salah kaprah mungkin yang sudah ada di masyarakat, sebagian masyarakat yang akhirnya menjadi keyakinan, padahal ya tidak seperti itu. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, wan naqa amma yamna'u usulul ma' ilal basyara. Suci dari benda-benda apapun atau bersih. Tidak ada benda yang menghalangi air mengalir ke kulit kita, atau tidak ada benda apapun yang menghalangi kulit kita. Tidak ada benda apapun yang bisa menghalangi kulit kita dari guyuran air. Bihaitsu yakun hunaka jirmun yamna'u usul ma' ilal basyara. Ini tadi. Ya, tidak ada sesuatu yang bisa mencegah air mengguyur di kulit kita.
Nah, kemudian fayajibu izalatu ma tahtal adhafir minal awsakh. Dan juga yang di dalam kuku ini. Di dalam kuku ini juga kalau ada kotoran, ini wajib disucikan. Wajib dibersihkan. Terutama kuku kaki. Kuku kaki ini agak susah memang. Ya, agak susah kan kalau misalkan ini. Makanya itu kita dianjurkan untuk sering-sering rajin memotong kuku supaya bersih. Nah, kecuali ada beberapa permasalahan dan itu memang khilaf di antara ulama. Kalau ada orang yang kerjanya itu di pertanian. Ya, di pertanian yang mau tidak mau setiap hari dia di sawah dan tanah kering itu masuk ke kulit dalam ini, ke kukunya, susah untuk dibersihkan. Susah dibersihkan, dia berusaha sudah membersihkannya, tapi susah, mungkin sudah lengket di dalam situ atau gimana, susah untuk dibersihkan, maka hukumnya tetap sah untuk pengecualian. Ya kalau memang pekerjaannya yang mau tidak mau membutuhkan seperti itu. Kalau tidak, sebagai orang-orang yang tidak berkecimpung di tanah atau apa, kukunya tersebut, mesti kan ada kotor, mungkin dia garuk atau apa, ini harus dibersihkan. Yang dibersihkan dengan apalah macam-macam kan, mungkin dengan lidi atau dengan apa, atau mungkin lebih bagus lagi dipotong, kukunya dipotong. Nah, kemudian yang selanjutnya, wama fil muki wal lihad minan namas. Ini yang sering terjadi, sering kelewatan. Apa muki? Muki ini nih. Ini namanya muki. Ya, ini namanya muki. Ini lihat. Ujung pojokan ini namanya lihat, ujung ini namanya muki. Mak atau muki. Harus dibersihkan juga dari namas. Namas ini kotoran-kotoran mata. Bahasa Jawanya belek itu. Kotoran mata. Belek itu bahasa apa? Jadi dibersihkan dari kotoran mata di ujung-ujung ini. Kalau ada kotoran mata, maka tidak salah wudhu ketika membasuh wajahnya. Nah, jadi harus dibersihkan, terutama ketika kita bangun dari tidur. Kan biasa ada yang kering-kering sampai kadang gede banget. Ya sampai tidak bisa melek ini. Nah, kan ada yang gitu, nah. Ya itu harus dibersihkan. Kalau enggak bisa masuk air nanti. Itu mencegah air juga katanya. Nah, kemudian wa ghairu dzalika mimma yamna'u usulal ma'i ila basyarah, dan apapun yang bisa mencegah air atau membasuh atau mengguyur air, mencegah air mengguyur ke kulit kita. Apapun bendanya. Kemudian yang kelima, alla yakuna 'alal 'udwi ma yughayyirul ma' bihaitsu yaslubu ismal ma' ka hibrin wa sabunin mathalan. Dan yang kelima, syarat sahnya wudu adalah di anggota badan kita atau anggota wudu kita ini tidak ada benda apapun yang bisa merusak nama air mutlak. Maksudnya begini, ada sabun, kita gosok sabun nih, ya, sabunan. Kemudian kita guyurkan air ke tangan yang ada sabun ini tadi. Otomatis air murni, air bersih kita guyurkan. Nah, air yang jatuh dari tangan kita yang ada sabun ini otomatis kan keruh kena sabun. Ini maksudnya yughayyirul ma'. Ini maksudnya. Contohnya, kalau di tangan kita ini ada cat yang masih basah, maka kita wudu. Setelah membersihkan wajah, kemudian mengguyur tangan. Nah, ketika mengguyur tangan ini, yang jatuh dari tangan ini masih tercampur airnya dengan cat, ini belum sah, belum terangkat hadas kecilnya. Sampai yang di kulit ini sudah tidak ada catnya, dan air yang menetes, air yang jatuh dari tangan kita tersebut itu tidak lagi tercampur dengan cat atau tanah. Kita dari sawah, banyak tanah-tanah. Mungkin di wajah kita ada tanah juga. Kita wudu dengan air bersih. Ketika kita membasuh muka kita, jatuhnya air tersebut keruh karena kecampur dengan tanah yang ada di wajah.
ini belum sah untuk mengangkat hadas besar wajah, hadas kecil wajah. Kenapa? Karena jatuhnya air belum murni. Baru setelah air itu yang kita guyurkan ke wajah, jatuhnya air itu sudah murni lagi, seperti yang kita guyurkan, maka terangkatlah hadas kecil di wajah. Itu makna ini. Kalau mungkin kurang jelas bisa langsung tanya nanti sekarang. Kemudian ya seperti sabun atau tinta atau apalah macam-macam yang bisa merubah air tersebut, baik warna, bau dan lain-lain, ini belum sah untuk menghilangkan hadas. Sampai air yang jatuh dari kulitnya tersebut itu sudah bening kembali seperti semula ketika diguyurkan, maka sah. Kemudian yang keenam, wal ilmu bi fardiyatihi bi an ya'lama man yuridul wudu'a annal wudu'a fardun. Dia tahu bahwa dia ini memang lagi tidak punya wudu. Maka dengan keyakinan tersebut dia wudu, hukumnya sah. Kalau dia tidak yakin dia punya, maksudnya gini, orang ini, saya ini harus wudu apa enggak? Ya, harus wudu apa enggak? Ana wudu fardun. Atau dia membahasnya gini, wudu ini wajib apa enggak sih? Kalau dia menganggap wudunya itu tidak wajib, maka tidak sah wudu yang dia lakukan. Begitu juga kalau misalkan dia wudunya ini ragu, karena wudu ini bagian tubuh saya ada yang wajib apa ada yang enggak. Ini juga bisa tidak sah. Yang seperti yang syarat yang berikutnya. Allah ya'taqid fardhan min furudhi sunnah, tidak meyakini salah satu fardu dari fardu-fardunya wudu adalah sunnah. Kalau kita meyakini salah satu fardu-fardunya wudu adalah sunnah, maka tidak sah wudu kita. Contoh, kita meyakini mengusap rambut itu sunnah, maka batal atau tidak sah wudu kita. Atau kita meyakini membasuh tangan itu sunnah, maka tidak sah wudu kita. Nah, ini ada beberapa pengertian perincian pembahasan. Yang pertama, taratan ya'taqid anna kulla af'alil wudu furudun fayasihu minul wudu. Dia meyakini bahwa semua semua wudu yang dia lakukan ini semuanya adalah wajib. Termasuk mengusap telinga wajib. Termasuk mengusap seluruh rambut, meyakininya wajib. Termasuk membasuh tangan sampai ke siku, ini juga meyakininya wajib, maka tidak berpengaruh sama wudunya dia. Jadi ada orang wudu, ketika ditanya, ente wudu yakin bahwa selama ini misalkan ya kita ya, saya selama ini meyakini kalau membasuh tangan itu wajib sampai pundak, padahal kan enggak ya. Terus gimana hukum wudu saya? Sah. Atau saya meyakini kalau selama ini mengusap telinga saya, membersihkan telinga di wudu itu hukumnya adalah wajib. Bagaimana selama ini wudu saya? Hukumnya sah. Atau ada yang mengatakan saya meyakini kalau membasuh kaki itu sampai lutut, enggak masalah. Jadi wajibnya itu sampai lutut, padahal kan enggak, di atas mata kaki. Ya. Gimana hukum wudu saya? Sah. Karena meyakini sesuatu yang sunnah menjadi wajib itu enggak masalah. Ya, seperti ini ya. Tadi meyakini segala perbuatan wudu itu adalah fardu, maka sah wudunya. Kemudian wataratan yang kedua, wataratan ya'taqid anna kulla af'al wudu sunanun fala yasihu minhul wudu. Ada juga yang meyakini bahwa semua wudu itu adalah sunnah. Membasuh tangan wajah sunnah, membasuh tangan sunnah, mengusap rambutnya juga sunnah, membasuh kakinya juga sunnah, maka tidak sahlah wudunya. Kalau meyakini semua wudu itu adalah sunnah, semua perbuatan wudu itu sunnah, maka tidak sah wudunya. Yang ketiga, wataratan ya'taqid anna fihi furudhan wa sunanan wa la yumayyizu bainahuma fa fihi tafsir. Ada juga orang yang meyakini bahwa di wudu itu ada sunnah, ada wajib. Cuman dia tidak membaginya, mana yang sunnah, mana yang wajib. Maksudnya dia meyakini bahwa di wudu itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Tapi dia tidak tahu yang mana yang wajib, mana yang sunnah. Fa fihi tafsir, dan itu ada tafsir. In kana amiyan fayasihu bil ittifaq. Kalau dia orang awam,
maka sah. Dalam arti dia itu orang yang nggak ngaji, orang yang jauh dari ulama dan lain sebagainya, maka hukumnya sah. Yang kedua, ingkana aliman, kalau orang itu alim, alim ini dalam arti orang yang ngaji, walaupun tidak pengertian alim di sini ya. Alim itu berarti mengerti, bukan alim dalam arti ulama, bukan. Pengertian alim ini berarti orang ini mengerti hukum cara wudhu, walaupun tidak sampai detail, tapi dia mengerti fardunya wudhu begini-begini, pernah ngaji, pernah ikut majelis taklim, pernah ngaji atau pernah dengarkan di YouTube atau apa, maka hukumnya orang tersebut dikatakan alim. Ya, pengertian alim beda ya dengan alim ulama. Dengan alim ulama itu hukum pengertiannya beda. Nah, kalau orang yang seperti itu pernah ngaji tapi dia bingung mana yang wajib, mana yang sunnah, maka dikatakan tasih inda Ibnu Hajar. Sah menurut Imam Ibnu Hajar, tapi menurut Imam Ramli tidak sah wudhunya dia. Kemudian yang berikutnya, wataratan yaqulu inna mashar ra'si wa ghasla rijlaini ahaduma sunnah wa lam yu'ayyin fayasihu li'annahu lam ya'taqid fardan muayyanan annahu sunnah. Kalau ada orang yang bingung mengusap rambut dan membasuh kedua tangan itu atau membasuh dua kaki itu, salah satunya ada sunnah dan salah satunya wajib, yang mana tidak tahu, dia tidak menentukan tapi bingung, maka itu dikatakan tidak masalah, fayasehu, maka sah, karena dia tidak menentukan yang mana yang fardu yang sunnah. Maaf ya, lagian sebetulnya kajian tentang wudhu ini kan mudah sih sebetulnya. Dalam arti bukan perkara yang sulit bagi kita kita yang awam untuk mempelajari masalah-masalah yang wajib bagi kita lakukan. Seperti wudhu ini. Wudhu ini sangat mudah. Kita mempelajarinya mana yang wajib, anggota wudhu seperti apa aja sudah. Kemudian syarat sahnya ini juga mudah sebetulnya ya bagi kita sebagai orang awam. Yang susah itu mungkin ada pembahasan yang mendetail lagi tentang asbab nuzulnya, kenapa kok sunnahnya ini, kenapa kok syarat sahnya kok ini kok tidak sah. Terus ada beberapa permasalahan yang mungkin muncul. Nah, itu mungkin memerlukan kajian-kajian yang lebih lanjut. Nah, tapi kalau secara umum, kajian-kajian secara umum saja, insya Allah bagi kita orang awam, insya Allah sudah mudah untuk memiliki pengetahuan. Apalagi sekarang ini zamannya teknologi. Yang ngaji majelis nggak bisa ya pakai kayak seperti ini online, mudah. Nah, kemudian yang ke-8, al-ma'ut tahur, sah wudhu dan mandi wajib dengan air yang suci dan juga mensucikan. Dan ini sudah pernah kita bahas di beberapa episode yang lalu tentang bab air, beberapa episode malah. Karena li'anal hadath la yurfa'u illa bil ma'it tahur al mutlaq kama taqaddam. Karena hadas kecil maupun hadas besar itu tidak akan terangkat kecuali dengan air yang suci dan mensucikan. Dan sudah pernah kita bahas, air itu ada yang suci, air yang suci ada dua macam, ada air yang suci mensucikan, ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Kalau air yang suci mensucikan itu bisa mengangkat hadas besar ataupun kecil, bisa menghilangkan najis, ainiyah, hukmiyah, kemudian bisa dipakai untuk istinja dan lain sebagainya, lebih luas ya. Kalau air yang suci tapi tidak mensucikan, maka tidak bisa dipakai untuk menghilangkan hadas besar, kecil dan juga najis. Dan pembahasan tentang air sudah panjang lebar di beberapa waktu yang lalu. Nah, ini moga-moga insya Allah tetap kita lanjutkan syarat sahnya wudhu dan mandi wajib. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Moga-moga bermanfaat bagi kita. Fiddin wa dunya wal akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah bin wa faqina fiddin wa hadikum salaha. Wa ma salafuna salihun wa sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.